Halo, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah Data Information and Management dengan anggota kelompok Rahma Fajri, Irfan Suradityo, Muhammad Faris Arkan, Gary Farel Salsabila, dan juga Arniri Muhammad ya. Oke. Untuk assignmentnya ini di tugas kelompok 4 berdasarkan instruksi soal yang dimana kelompok kami adalah kelompok satu yang di modulus 3 itu soalnya satu kita mendapatkan assignment mengerjakan tugas economic order quantity and bullwhip effect yang menggunakan framework CI serta database MySQL dengan link yang sudah di provide. Ini mungkin untuk penjelasannya bisa dibantu oleh Mbak Rahma Fajri, silahkan Mbak. Oke, terima kasih Mas Irfan. Baik, saya akan menjelaskan tools apa saja yang digunakan. Kelompok ini, berdasarkan tugas ini, kita menggunakan tools yang pertama, Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah sebuah kode editor gratis yang bisa dijalankan di perangkat desktop berbasis Windows, Linux, dan macOS. Kode editor ini dikembangkan oleh salah satu raksasa teknologi dunia, yaitu Microsoft. Visual Studio Code adalah software editor yang powerful, tapi tetap ringan ketika digunakan. Ia bisa dipakai untuk membuat dan mengedit source kode berbagai bahasa pemrograman. Yang kemudian adalah SAM. SAM adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache, HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP and Perl. Kemudian web yang digunakan, web browser yang digunakan yaitu Chrome. Chrome adalah platform browser web yang dikembangkan oleh Google sendiri. Oke, selanjutnya Mas Irfan bisa di slide selanjutnya. Oke, tentang database, di sini tugasnya membahas tentang Economic Order Quantity. EOQ atau Economic Order Quantity adalah jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan dan pembelian yang optimal. Untuk mencari berapa total bahan yang tetap untuk dibeli dalam setiap pembelian untuk menutup kebutuhan selama satu periode. Ini berdasarkan YAPMIT tahun 1999. Kemudian, saat berjualan melalui e-commerce, ketersediaan stok menjadi hal yang cukup penting. Namun, memiliki stok yang berlebih juga tidak baik untuk bisnis kita. Para pemilik bisnis e-commerce pada umumnya, terutama yang masih pemula, selalu menggunakan firasat ketika menentukan stok, mengira-ngira mana produk yang bakal laris dan yang tidak. Makanya dibuat EOQ dengan tujuan adalah untuk menentukan jumlah ekonomis setiap kali pemesanan, sehingga meminimalisasi biaya total persediaan. Selanjutnya adalah bullwhip effect. Bullwhip effect merupakan fenomena bertambahnya variasi kuantitas demand ketika bergerak upstream sepanjang supply chain. Variasi merupakan penyimpangan dari harga rata-rata. Ini maksud dari supply chain tersebut. Kemudian distorsi informasi sepanjang supply chain dimungkinkan bertambah dengan bertambah kompleksnya mata rantai bisnis dalam supply chain. Apa penyebab dari bullwhip effect tersebut? Bullwhip effect terjadi karena ketidakpastian informasi yang cukup tinggi. Ketidakpastian informasi dapat dikurangi dengan melakukan sentralisasi sistem manajemen informasi persediaan dalam sistem rantai pasok. Sentralisasi saluran pemasaran dan distribusi akan memudahkan dalam melakukan peramalan persediaan. Sekian, Mas Irfan. Oke, selanjutnya kurang lebih ini ada kelas diagram yang mewakili dari aplikasi yang kita akan presentasikan, yaitu tentang yang apa tadi, economic order quantity dan bullwhip effect. Ini bisa dilanjutkan oleh Mas Ar sendiri, mungkin silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Irfan. Kali ini saya akan menjelaskan kelas diagram dari EOQ tadi, di mana kita memiliki 6 kelas, masing-masing yaitu kelas pengambilan,
pemesanan, barang, produksi, pegawai, dan bagian. Di mana pegawai dan bagian itu saling berelasi yang merupakan relasi itu many to one. Pegawai sendiri memiliki bagian yaitu eh, seperti bagian kerjanya. Lalu ada kelas pengambilan di mana saling berelasi dengan barang, pemesanan, lalu produksi. Eh, Lalu di setiap kelas yang ada di kelas diagram ini memiliki metode get, create, update, dan delete. Oke, cukup Mas Irfan, bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Mas Arni. Habis itu langsung kita lanjut ke aplikasinya ya. Untuk aplikasinya ini sendiri, eh, aduh, kita untuk lebih gampang kita select dulu. Select ID pegawai, terus nama pegawai, nama bagian, ID bagian. Kita join dari si pegawai ke bagian ya. Biar kita lihat dulu lebih gampang. Itu di bagian. Oke, dari sini resultnya itu kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 user ya tadi yang udah saat ini defaultnya itu udah ada. Kita pertama akan mengakses ke admin terlebih dahulu ya. Adminnya menggunakan user Satria. Admin. Oke, untuk defaultnya dari si user admin sendiri dia ada 4 menu kurang lebih. Pertama menu home, bagian, barang, dan pegawai ya. Nah, ini untuk di barang ini dia lebih ke arah master dari barang ya, yang udah dibuat. Nah, ini maaf, ini bagian ya, yang tadi udah kita jelasin dari si localhost tadi di PHP admin. Ada administrator, gudang, manajer, pesanan, produksi. Ini sebagai parameter juga sih, jadi ini nggak boleh dirubah nih. Kalau dirubah soalnya ada banyak codingan yang masih di hardcode. Kemudian kita selanjutnya ke menu barang ya. Nah, ini dia bisa create, update, dan delete. Ini nama bagiannya. Selanjutnya ke label barang, kita tambah Lenovo misal. Ini mohon maaf, ini belum ada fitur search-nya ya. Nah, ini setelah kita tambahin, ini udah ada ya datanya tambahan tadi tabel barang untuk Lenovo. Untuk pegawai ini kita bisa nambah, ada nambah, update, dan juga delete. Oke, jadi untuk ini pada dashboard adminnya ini kita akan langsung di show tentang ada ini carouselnya yang cukup menarik ya. Dia menceritakan kurang lebih tentang bullwhip effect dan juga penjelasannya dari bullwhip effect dan juga EOQ-nya. Nah, ini dia ada carousel yang di slide, dia ada demand, terus order, menjelaskan tentang bullwhip effect-nya. Jadi ketika kepasan antara
dari yang tadi permintaan dari customer dan juga hasil produksi dari manufacturer harus seimbang ya, kurang lebih seperti. Dan kami melakukan improvement sedikit dengan nambahin dashboard count ini untuk tujuannya untuk mempermudah si admin mengontrol seberapa banyak dari masing-masing menu dan fitur yang di show ya. Oke, habis itu kita ke user ke ke role yang lain dulu. Kita ke role manager ya, karena manager yang cukup unik juga dia. Sir Amir. Manager ya. Amir apa sih maksudnya? Amir juga. Maaf. Oke, ini untuk sementara ini untuk dashboard si manager ya. Dia cukup menarik deh. Pada home itu dia cuma bisa nge-view aja, dan emang view-nya itu terbatas untuk benar-benar di proses transaksinya aja. Untuk task manager kurang lebih seperti ini, dan ini ada dashboardnya yang lebih ke arah untuk nge-show chartnya. Ini menggunakan line chart ya, bar chart yang horizontal. Oke, lalu untuk kalau kita ngelihat ke soalnya lagi, ada permasalahan yang kita dapat pada tugas ini, yaitu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu pada defaultnya itu dia di tabel ada pada user admin. Ketika kita melakukan login, admin dia akan nggak bisa masuk karena dia nggak ada bagiannya itu nggak ke-detect sini ya, bagiannya itu salah, dia asal input aja. Ini harusnya itu di sini kita nggak ada lihat dia bagian satu ya, seperti yang ada pada tabel user ini pegawai. Lalu solusinya kita harus mengupdate bagiannya ini jadi 7. Kita ubah dulu. Lalu kita coba login lagi. Oke. Ini salah satu permasalahan yang udah solve, yaitu user administrator ini tadinya sebelumnya nggak bisa login, jadi setelah kita ganti data bagiannya dia jadi bisa login. Nah, lalu saya lanjut akan menjelaskan tentang si dashboard ini yang udah ada tambahan yang saya bikin. Ini total pesanan ini ini semuanya berdasarkan hasil count, seperti hasil count pemesanan, hasil count pengambilan, produksi, barang, bagian, dan pegawai. Nah, tapi di sini ada kita bikin case di sini pada countnya produksi itu masih belum nge-show ya, dia masih muncul kayak gini. Jadi kita akan langsung ganti aja di produksi. Jadi kita ignore dulu untuk merah-merahnya nih karena dari Intel fans-nya PHP. Ini kita copy dari yang ada dulu. Di bawah. Kita ingin account, jadi kita ganti jadi count ya, count pesanan. Nah, ini query-nya kita harus coba dulu di
SQL ya. Select count, karena kita mau count jadi kita pakai count from tabel produksi P, kita alter nama jadi P, terus kita count p.id produksi S total produksi ya. Oke, sudah ada 47. Nah, kita udah ngetes ini dia nggak error, jadi kita eksekusi aja langsung, kita taruh di tag query nya. Oke, setelah itu kita ke ini sebelumnya itu kita ngirit di kelas ya, kelas produksi. Nah, habis itu kita ke bagian ke bagian kelas admin untuk kita bisa ganti si index.php nya ini, karena dia letaknya itu ada di index.php si dashboard ini. Kita taruh di tempat yang udah kita bikin tadi, bawah harus pengambilan produksi. Oke, dia produksi. Nah, tapi sebelumnya kita harus ngerubah kita harus nambahin query-nya dulu. Nah, sebelumnya ini kita harus include dulu, include kelasnya, yaitu kelas produksi, karena sebelumnya itu kita nggak ada ngambil dari kelas produksi sama sekali. Produksi PHP. Setelah kita udah tambahin di include-nya, kita harus nambahin function juga. Ini sebelumnya udah sempat saya bikin kayak boilerplate-nya. Count produksi. Iya, ini lupa diganti nama ini. Count produksi seharusnya. Kembali ke mana? Oke, setelah kita ganti, setelah kita benerin dia jadi udah nggak merah lagi di sini. Oke, habis itu baru kita lanjut ke HTML yang di bawah. Oke, ini sebelumnya sempat saya bikin template seperti ini, kita komentarin dulu, baru kita ganti. Ini kita show-nya itu menggunakan for each ya, karena kita ngambil function dari kelasnya yang di outputnya itu array of object, jadi kita harus menggunakan for each yang kita oper ke value. Jadi daftar produksi kita ganti, dan juga value nya ada sesuai nama query nya, yaitu total produksi. Kita coba ya. Oke, tadi udah kita coba, ini muncul ya sesuai total produksinya. Oke, jadi itu problem keduanya solve. Dan sekarang kalau kita ngeliat lagi, ini juga sudah menjawab pertanyaan dari nomor poin 3 dan 4 ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman, hasil penjelasan dari kelompok 1 mengenai tugas kelompok 4 dari mata kuliah Data Information Management. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.